Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Roni Erlangga, Fikri Aditya Irfanda, dan Lutfi Muhammad Hisyam. Pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai analisa sumber dan penggunaan kas. Untuk topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama mengenai pengertian dari sumber dan penggunaan kas. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kas. Lalu sifat laporan sumber dan penggunaan kas, dan selanjutnya mengenai sumber penerimaan dan pengeluaran kas, langkah-langkah dalam penyusunan laporan sumber-sumber dan penggunaan dana dalam aliran kas, dan yang terakhir kita akan bahas mengenai interpretasi laporan sumber dan penggunaan kas. Topik pertama kita akan membahas mengenai pengertian. Nah, analisa sumber dan penggunaan kas atau sering juga disebut analisa aliran kas itu merupakan salah satu alat analisa finansial. Yang maksud utama dari analisa tersebut itu untuk mengetahui bagaimana kas digunakan dan bagaimana kebutuhan kas tersebut dibelanjai. Suatu laporan yang menggambarkan dari mana kas berasal dan untuk apa itu digunakan, maka disebut laporan sumber dan penggunaan kas. Dengan mengadakan analisa terhadap laporan tersebut, dapat diketahui bagaimana suatu perusahaan itu menggunakan kas yang dimilikinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Untuk tetap bisa menjaga likuiditas, maka perusahaan itu perlu untuk membuat perkiraan aliran kas. Nah, apabila aliran kas bisa berjalan dengan baik dan sesuai perkiraan, maka perusahaan tidak akan menghadapi kesulitan likuiditas dan otomatis tidak perlu menyediakan kas yang besar. Yang kedua yaitu hubungan perusahaan dengan bank. Nah, untuk perusahaan yang dimana telah memiliki hubungan yang baik dengan bank, maka akan jauh lebih mudah untuk bisa mendapatkan kredit untuk menghadapi kesulitan dari finansial perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu pertimbangan antara aliran kas dan aliran kas keluar, aliran kas masuk dan keluar. Nah, dengan melakukan pertimbangan yang baik antara waktu dan juga jumlah kas antara kas keluar dengan kas yang masuk, maka akan membuat perusahaan tidak perlu untuk mempunyai persediaan kas yang besar. Karena setiap pengeluaran kas akan bisa ditutupi dengan penerimaan kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat laporan sumber dan penggunaan kas. Jadi, laporan sumber dan penggunaan kas ini akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada atau dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas atau cash flow di masa yang akan datang. Sedangkan bagi para kreditor atau bank, dengan laporan sumber dan penggunaan kas ini akan dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atau mengembalikan pinjamannya. Kemudian ada sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi sumber penerimaan kas ini bisa diperoleh dari yang pertama ada penurunan jumlah aktiva, kemudian peningkatan jumlah utang, kemudian ada keuntungan sesudah pajak, lalu ada depresiasi dan beban-beban yang tidak memerlukan pengeluaran uang kas lainnya. Kemudian yang terakhir ada penjualan saham-saham baru. Kemudian untuk pengeluaran kas ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada peningkatan jumlah aktiva, lalu ada penurunan jumlah utang, kemudian ada kerugian atau net loss, selanjutnya ada pembayaran dividen dalam bentuk kas, kemudian yang terakhir ada pembelian kembali saham-saham perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penyusunan laporan sumber-sumber dan penggunaan dana dalam aliran kas ada beberapa cara. Yang pertama, mendaftar pos-pos neraca yang diperbandingkan antara dua titik waktu tertentu dalam kolom pertama dan kedua. Selanjutnya, tentukan kenaikan dan penurunan yang terjadi pada pos-pos neraca. Tunjukkan dalam kolom perubahan debit dan kredit. Kolom perubahan debit ini untuk mencatat adanya kenaikan aktiva, penurunan utang dan modal, serta bertambahnya biaya serta berkurangnya penghasilan. Nah, sedangkan kolom kredit ini untuk mencatat penurunan aktiva,
kenaikan utang dan modal, bertambahnya penghasilan, dan kurangnya biaya. Setelah itu dilakukan pendaftaran pos-pos laporan laba rugi dari tahun yang diperbandingkan. Kemudian menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos neraca dan pos-pos laba rugi untuk menentukan adanya perubahan yang tidak mempengaruhi kas. Nah, yang kelima, membuat jurnal penyesuaian dalam lembar kerja tersebut untuk menghilangkan akibat atau pengaruh transaksi non-kas yang sudah dicatat dalam periode tersebut. Yang keenam, memindahkan saldo atau perubahan setelah disesuaikan kecuali perubahan kas ke dalam kolom kenaikan dan penurunan kas atau sumber dan penggunaan kas. Dan yang terakhir, untuk penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas, datanya diambil dari 2 kolom terakhir dari lembar kerja. Nah, selanjutnya ada contoh laporan arus kas. Nah, kita dapat melihat pada contoh di sini yaitu ada laporan arus kas PT GBH per 31 Desember 2020. Nah, dari contoh laporan arus kas ini kita bisa melihat bahwa arus kas penerimaan lebih besar ketimbang pengeluaran. Maka laporan arus kas ini akan dikenal dengan arus kas masuk bersih. Nah, bila sebaliknya apabila pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, maka akan disebut sebagai arus kas luar bersih. Nah, yang terakhir adalah interpretasi laporan sumber dan penggunaan kas. Nah, laporan sumber dan penggunaan kas akan memungkinkan seorang manajer untuk menganalisa arus kas pada masa yang lalu maupun kemungkinan arus kas pada masa yang akan datang. Nah, di samping itu, dengan laporan ini akan dapat diketahui dan selanjutnya diberikan perhatian yang khusus pada pos-pos terbesar, baik sumber-sumber maupun penggunaan dana, untuk melihat apakah ada perkembangan-perkembangan baru yang terjadi atau bertentangan dengan kebijaksanaan finansial yang telah ditetapkan. Nah, sekalipun hubungan yang khusus antara sumber-sumber dengan penggunaan kas tidak dapat diketahui dengan menggunakan laporan ini, tetapi analisa ini akan dapat menunjukkan ketidakefisienan atau inefisiensi di dalam manajemen keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.